pada saat Imam Asy-Syafi'i pertama hadir di Kufah ini, Imam Ahmad bin Hambal yang dia sudah tahu betul keilmuan Imam Asy-Syafi'i, dia datang di majelisnya. Cuma Imam Ishaq bin Rahawayh dia belum tahu Syafi'i itu siapa. Maka Imam Ahmad bin Hambal ngomong, "Wahai Ishaq, Abu Ishaq, ayo ikut ke majelis Imam Asy-Syafi'i." Kemudian Imam Abu Ishaq beliau berkata, "Kenapa saya harus berguru pada dia? Dia umurnya kan masih sama dengan kita, nggak terpaut jauh. Saya lebih suka berguru pada orang-orang yang lebih tua." Tapi setelah diajak berkali-kali, akhirnya Imam Ishaq bin Rahawayh itu mau, cuma niatnya pingin berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka terjadi sebuah perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Hajj ayat 25, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawaa'a alladzi ja'alnahu lin-nasi sawaa'anil alladzi ja'alnahu lin-nasi sawaa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadim bidulmin nudighu min adzabin alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami berikan kepadanya siksa yang pedih. Di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i diriwayatkan bahwa Imam Ishaq bin Ibrahim atau Ishaq bin Rahawayh, lebih dikenal dengan nama itu, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hambal duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i, sedang aku tidak mengikuti majelis Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, "Wahai Abu Yakub, bergabunglah dengan orang-orang di sini, yakni mengikuti kajian Imam Asy-Syafi'i." Kemudian aku berkata, "Untuk apa? Usianya tidak jauh berbeda dengan usia kita. Haruskah aku meninggalkan Ibnu Uyainah, Imam Maqburi dan syekh-syekh yang lain?" Imam Ahmad berkata, "Hus, celaka kamu. Laki-laki ini akan segera pergi loh." Kemudian Imam Ishaq bin Ibrahim
melanjutkan. Akhirnya aku putuskan untuk bergabung dengan majelis Imam Asy-Syafi'i. Lalu kami berdiskusi tentang rumah sewaan di Mekah. Imam Asy-Syafi'i beliau menganggapnya mudah, sedang aku memiliki anggapan yang sebaliknya. Kemudian Asy-Syafi'i menyebutkan satu hadis, sementara aku menuturkan hadis yang lain yang dalam satu bab aku paparkan. Kita akan membahas ayat di dalam surat Al-Hajj ini. Jadi surat Al-Hajj ini ayat yang kita bahas kalau dalam asbabun nuzul diturunkan berkaitan ketika Rasulullah beliau ketika mau umroh, di tengah perjalanan Nabi dihadang oleh orang-orang Mekah karena saat itu sedang terjadi permusuhan paling keras. Orang-orang yang berada di Mekah, mereka itu dalam keadaan buah si malakama. Mereka sebagai penduduk Mekah punya satu janji, satu prinsip yang gak boleh dilanggar. Siapapun orang yang ingin haji dan umroh, maka menjadi tamu mereka, penduduk Mekah harus memuliakannya. Tapi pada saat yang bersamaan sekarang yang mau umroh itu adalah musuh besarnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membiarkan Muhammad masuk di Mekah, membiarkan Muhammad tawaf, umroh dan seterusnya, itu seperti dianggap kekalahan bagi mereka. Tapi kalau dilarang, maka itu mengingkari atau menerjang janji mereka sebagai penduduk Mekah. Akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian. Perjanjian ini disebut Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah. Yakni dalam perjanjian itu, di tahun tersebut Rasulullah diharuskan pulang kembali ke Madinah, nggak boleh melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk umroh. Tapi orang Mekah memberikan sebuah janji untuk tahun depan diberi waktu 3 hari. Jadi silahkan sekarang kembali, tahun depan baru boleh umroh. Dan untuk 3 hari itu penduduk Mekah akan mengkosongkan Mekah. Muhammad dipersilahkan untuk umroh selama 3 hari. Dan dalam perjanjian itu juga ada sebuah perjanjian gencatan senjata, tidak boleh ada perang selama 10 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Karena orang-orang Mekah ini menghalangi Rasulullah dan para sahabat, 1.500 sahabat pada saat itu yang mau umroh, maka mereka itu oleh Allah dikritik habis dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena mereka berarti menghalangi seseorang untuk dia ibadah di jalan Allah dan ke Masjidil Haram. Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil harami, dan dari Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil aqifu fihi wal bad, yang Masjidil Haram itu oleh Allah diperuntukkan bagi semua manusia, baik orang yang menjadi penduduk setempat ataupun bagi yang lain. Maka itu menjadi sebuah hukum. Pertama, yang namanya masjid atau Baitullah itu memang menjadi milik semua umat Islam, baik orang yang berada di sana ataupun orang yang dia singgah, semuanya adalah orang yang memiliki masjid atau Baitullah. Yang kedua, ayat ini adalah salah satu ayat yang memiliki sejarah menarik kaitan dengan para imam. Di dalam banyak kitab kami membawa Syarah Arba'in Nawawi, karena kalau di dalam kitab ini sejarahnya dinukil dengan sedikit lebih lengkap, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu seorang ulama besar. Beliau masih muda,
tapi keilmuannya sudah sangat masyhur pada saat itu. Ketika beliau berada di Kufah, maka banyak ulama-ulama di sana itu ingin berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebut saja Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri, seorang ulama besar memiliki madhab Ad-Dhahiri. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis, orang yang hafalannya sangat kuat, memiliki madhab Hambali. Dan Imam Ishaq bin Rahaweh. Tetapi pada saat Imam Asy-Syafi'i pertama hadir di Kufah ini, Imam Ahmad bin Hambal yang dia sudah tahu betul keilmuan Imam Asy-Syafi'i, dia datang di majelisnya. Cuma Imam Ishaq bin Rahaweh dia belum tahu Syafi'i itu siapa. Maka Imam Ahmad bin Hambal ngomong, "Wahai Ishaq, Abu Ishaq, ayo ikut ke majelis Imam Asy-Syafi'i." Kemudian Imam Abu Ishaq beliau berkata, "Kenapa saya harus berguru pada dia? Dia umurnya kan masih sama dengan kita, nggak terpaut jauh. Saya lebih suka berguru pada orang-orang yang lebih tua." Tapi setelah diajak berkali-kali, akhirnya Imam Ishaq bin Rahaweh itu mau, cuma niatnya pingin berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka terjadi sebuah perdebatan, yakni bagaimana hukum menyewakan rumah yang ada di Mekah. Jadi rumah-rumah yang ada di Mekah itu bagaimana hukumnya kalau disewakan kepada orang lain. Kita ke Mekah, kita menyewa hotel, kita ke Mekah, kita menyewa penginapan katakanlah, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Abu Ishaq itu nggak boleh. Berdasarkan ayat ini, bahwasanya Masjidil Haram itu diperuntukkan pada semua manusia, baik orang yang berada di sana atau orang yang dari luar. Semuanya punya hak yang sama, nggak boleh memiliki hingga dia menyewakan pada orang lain, nggak boleh. Tapi Imam Asy-Syafi'i beliau punya pendapat yang berbeda. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan secara hukum ya boleh dimiliki, boleh disewakan, dan boleh untuk yang lain. Maka Imam Ishaq bin Rahaweh itu beliau membantah dengan mengatakan, "Loh, wahai Syafi'i, yang kamu katakan itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Imam Tawus, yang dikatakan oleh Imam Atok, yang dikatakan oleh imam-imam yang lain. Semuanya mengatakan nggak boleh, kamu kok mengatakan boleh?" Imam Asy-Syafi'i itu marah ya. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawi itu dinukil Imam Asy-Syafi'i beliau bahkan berkata kasar, "Ma ahwaja ayyakuna wairuka fi maudhi'ika fakuntu amirun ayyufarroka udunaihi." Seandainya saja yang berada di sini bukan kamu, pasti aku menyuruh orang untuk menjewer telingamu. Kamu yang terkenal sebagai ahli fikih di Kufah sini ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, "Aku itu memutuskan hukum tersebut berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Kamu membantah pendapatku dengan mengatakan menurut Imam Atok, menurut Imam Tawus. Ya apa bisa dibandingkan pendapat Imam Tawus dengan pendapat Rasulullah? Apa bisa dibandingkan pendapat Imam Atok dengan qalallahu ta'ala fi kitabihil karim? Jelas nggak bisa." Akhirnya terjadi perdebatan panjang sampai akhirnya Imam Asy-Syafi'i menguraikan sekian banyak dalil, sekian banyak sudut pandang dan ijtihad beliau. Setelah itu Imam Ishaq bin Rahaweh ini beliau menerima. Beliau mengatakan, "Oh betul, orang ini betul-betul alim." Maka melalui sejarah itu sebetulnya kita hendaknya memang demikian. Kalau zaman dulu orang disebut ulama itu setelah diuji. Contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i ini, beliau diuji betul dan orang lain mengakui betul kealimannya, keilmuannya. Kalau sekarang kan beda. Katakanlah orang yang penting dia mungkin membuat satu konten video, atau mungkin orang memiliki gelar, sudah dia itu dianggap layak. Semestinya kalau dalam konteks hukum tidak.
dalam konteks hukum, contohnya dalam pandangan Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau, kita kalau mencari guru itu harus orang yang masyhur dalam lingkungan dia, orang ini terkenal sebagai orang alim, baru kita bisa menjadikannya guru. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung ada orang datang kita berguru kepadanya tanpa mengetahui latar belakangnya. Nah di sini Imam Asy-Syafi'i itu beliau ketika di Mekah diuji sekian banyak para ulama dan beliau menunjukkan kealimannya, beliau menunjukkan bahwasanya beliau dalam memutuskan satu hukum memang memiliki landasan yang sangat kuat. Nah salah satu ayat yang bersejarah adalah dalam surat Al-Hajj ini. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-25, lawan Imam Asy-Syafi'i itu memakai ayat ini kemudian mengatakan orang tidak diperbolehkan untuk menyewakan rumah-rumah di Mekah. Tapi Imam Asy-Syafi'i membantahnya, kamu bacalah ayat itu dari awal. Ayat itu awalnya adalah innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Ada kata Masjidil Haram yang dilarang kalau di dalam masjid, kalau di sekitaran Mekah tidak dilarang. Itu kehebatan Imam Asy-Syafi'i, dan ini perdebatannya kalau dalam pandangan atau di dalam kitab-kitab fikih sangat masyhur karena menunjukkan kedalaman daripada pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga ini ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan dan Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.